Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama bareng gua Husein Ja'far Al-Hadar. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang kemarin masih ada yang gua masih gregetan tapi tidak sempat dibicarakan dengan Cak Nanto, Ketua Pemuda Muhammadiyah. Nah, karena kemarin sudah ngobrol sama Cak Nanto yang mewakili Muhammadiyah struktural, kali ini kita hadirkan yang Muhammadiyah kultural. Kultural. Berarti lebih ke ininya, Beb. Lebih ke dalamnya lagi nih. Orang Muhammadiyah yang tidak diakui oleh Muhammadiyah struktural. Tapi saya punya kartu anggota Muhammadiyah. Punya kartu ya? Sebagai syarat kelulusan dulu di sekolah. Mas Yusril. Beb, ya. Apa kabar? Sehat, Beb. Sehat. Yusril, asli Jogja. Asli sebenarnya bukan Jogja. Aslinya itu aku Lamongan, Beb. Oh, Lamongan. Lamongan, Jawa Timur. Jadi aslinya Lamongan, tapi dari tahun 2001 itu kemudian menjadi santri di pesantren Muhammadiyah dulu di sekolah. Berarti Mu'alimin. kelas apa itu? Apa? Kelas 1. Jenjangnya kelas 1 SMP. SMP sampai SD SMA. berarti di Lamongan. TK SD di Lamongan. Di Lamongan NU. Enggak, Muhammadiyah. Muhammadiyah. Aku tuh dari TK itu TK Bustanul Atfal, ya Oh, Aisyah, iya, ya kan. Aisyah. Terus SD di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 6 Brondong Lamongan. Oh, Itu. dari ayah emang Muhammadiyah. Muhammadiyah kayaknya. Dua-duanya ayah ibu. Ayah ibu kayaknya. Ayah ibu Muhammadiyah, ayah ibu. Ayahku abah itu saking dia Muhammadiyahnya, dia dulu punya poster Amin Rais for President. Tahun 98. Yang masih pan ya? Yang masih ban. Masih ban. Itu ada di figura itu. Di figura sampai. Di figura sama beliau. Karena kan beliau ini kan ngefans kan dengan Amin Rais. Kan? Tapi di zaman itu emang gue juga ngefans sih ke Iya, Amin Rais. Maksudnya itu di mana Amin Rais kan sebagai pejuang setelah sebelumnya sebagai cendekiawan muslim. Betul. Habis itu setelah kejadian-kejadian bertahun-tahun ditempa banyak manuvernya beliau. Akhirnya setiap lihat Amin Rais beliau cuma berucap lapot amin min awakmu. Tapi biasalah ya bahwa setiap pilihan pasti ada ya like and dislike lah. Ya, ada orang yang pasti. suka, ada yang nggak suka. Pasti. Apalagi untuk tokoh sebesar Pak Amin dengan Rais. jangkauan yang sangat luas. Betul. Nah, jadi pindah ke Jogja. Iya. Karena ayah pindah. Karena enggak, jadi aku karena disuruh jadi Santri. Oh, jadi orang tua masih di Lamongan. Masih di Lamongan. Sampai sekarang orang tua masih di Lamongan. Aku udah kebacut itu ya. Terlanjur ini udah kadung cinta sama Jogja. Akhirnya aku tidak meninggalkan Jogja. Karena habis dari 6 tahun di pesantren, ya Mu'alimin itu, aku nyebutnya pesantren itu sebenarnya agak salah. Enggak Muhammadiyah ya. Enggak Muhammadiyah. Boarding school kalau Muhammadiyah itu lebih ke Islamic boarding school. Iya. Karena sebenarnya masih boleh keluar, Beb. Masih boleh keluar. Masih boleh nonton Liga Inggris dulu. Masih boleh ngerokok. Enggak, kalau itu di jemuran. Biasa kan kalau pesantren ngerokoknya kalau nggak di jemuran ya di tempat nyuci. Tapi pesantren Muhammadiyah itu masih ada yang ngerokok ya? Masih ada, Beb. Ustadznya ada? Enggak ada. Ya, kalau santrinya ada ya, Mas? Kalau santrinya ada ngumpet-ngumpet mungkin ya. Tapi didoktrin banget nggak? Jangan merokok, itu haram. Enggak. Kalau zamanku itu bukan yang jangan ngerokok haram, tapi jangan dengerin musik haram. Nah, itu. Oh. Itu ada. Oh iya. Karena dulu di tahun 2001 2007 aku nyantri. Jadi di pesantren itu nggak boleh ada Walkman, nggak boleh beli kaset, nggak boleh dengerin lagu. Haram itu. Haram. Oh, bukan karena pendidikan ya? Bukan karena Maksudnya pendidikan. kalau kayak gue di pesantren nggak boleh dengerin musik, tapi karena kan biar fokus belajar, bukan karena haram. Itu karena biar fokus belajar juga sih kayak. Oh, fokus belajar ya, bukan karena haram lah. Betul, karena aku dengerin kayak lagu-lagu kayak Linkin Park, Sum 41 gitu masih ngumpet-ngumpet. Masih ngumpet-ngumpet. Jadi kayak kalau misalnya tuker-tukeran kaset itu masih kayak transaksi gitu loh, Beb. Gitu. Iya, kayak transaksi apaan aja ya. Iya, jadi kayak ngumpet-ngumpet. Kalau gitu. gue ditaruhnya Walkman-nya itu pernah ada masa ditaruh di dalam gula. Jadi di lemari pesantren itu kan ada gula terus dipendem di dalam gula atau di termos
air panas Ah. yang gua pecahin dalamannya, Ya. terus ditaruh di dalam, kemudian ditutup atasnya. Oh, sama tekniknya. Berarti tekniknya nggak berubah dari zaman Tidak dulu. berubah. Kalau dulu aku ini deterjen. Deterjen kan ada toples Astor itu. Iya. Nah, itu HP-nya diplastikin terus dimasukin situ. Jadi kalau ada razia itu nggak ada yang ketahuan tuh. Iya, karena kalau ditaruh di selipan-selipan celana dalam udah terlalu mainstream, iya. Ketahuan sama ustadznya. Ketahuan walaupun nggak akan dirogoh, tapi kan pasti diginiin kan. Iya. Iya, gitu. Nah, berarti 6 tahun di pesantren. 6 tahun di pesantren, ya, Bib. 6 tahun. Apa yang membedakan pesantren Muhammadiyah dengan umumnya pesantren? Pesantren di Muhammadiyah dengan yang lainnya sebenarnya tidak ada bedanya. Yang karena sama-sama akan ada penyakit namanya skabies. Iya. Itu penyakit yang khas dan pesantren. obat yang namanya skabimid. Nah, itu obat dari skabies itu. Penyakit gatal-gatal lah. Iya, gatal-gatal. Itu semuanya ada. Bedanya mungkin kalau di pesantren Muhammadiyah itu nggak ada ini, Bib, nggak ada tempat wudhu kan biasanya ada kayak semacam kubangan. Iya. Kubangan air yang untuk cuci Buat kaki. bersihin. Atau kamar mandinya satu kran tapi ngalir ke beberapa jamban gitu. Oh, Nah, itu nggak ada, tempatku udah satu-satu, lebih satu modern kran lah. ya, lebih modern. Satu kamar mandi itu satu kran kalau aku dulu. Dan belajar umumnya serius ya? Belajar umumnya serius, Bib. Artinya betul-betul belajar untuk dapetin ranking gitu. Iya. Kalau itu iya, tapi kalau di pesantren Muhammadiyahku tuh dulu semua buku pelajarannya itu pakai bahasa Arab. Jadi kayak fikih, tafsir, terus hadis, akhlak gitu-gitu. Oh iya, saya kira kimia, Enggak. fisika pakai Wah, bahasa kalau Arab itu juga. mumet itu. Makanya. Kalau itu ya mumet. Kalau kimia tapi pakai bahasa Arab, ada beberapa istilah kimia yang nggak ada bahasa Arabnya mungkin ya. Nah, jadi sekolah umum itu tetap diperhatiin ya? Tetap diperhatiin. Karena aku dulu ngambilnya jurusan kan ada dua penjurusan, ada keagamaan, ada umum. Nah, aku emang maunya di umum aja, nggak yang kalau di keagamaan itu kan bedanya adalah belajar soal usul fikih, terus tafsir itu lebih mendalam, terus ada penelitian hadis yang harus belajar matan, sanad dan ininya tuh harus dipelajari silsilahnya segala macam. Nah, aku nggak terlalu yang kayak gitu. Aku masih yang biologi. Tapi tiap hari pulang? Tiap hari nggak pulang ke rumah, Beb. Ada asramanya. Oh, asrama ya? Asrama. Oh. Asrama, jadi tetap ada tahfiz Quran tuh tetap ada. Kayak hafalan setiap habis subuh tuh tetap Nyetor ada. gitu? Nyetor hafalan gitu-gitu tetap ada. Oh, kalau milihnya umum agamanya nggak dalam lah ya? Nggak dalam, hanya paling ada tafsir segala. Nggak dapat yang kayak usul fikih, ilmu gua hadis. baru tuh nggak tahu ada. nih. Karena kan kalau di pesantren NU atau Iya. Habib ya agama sudah pasti gitu. Iya. Bahkan guru agama biasanya relatif mendoktrin kita bahwa umum itu gak penting. Misalnya, Iya, biasanya gitu, Gua biasanya gak gitu. pernah serius belajar bahasa Inggris karena di pesantren selalu dikatakan bahwa di kubur itu bahasa Arab. Iya. Tidak pakai bahasa Inggris. Buat apa Bapak ngajarin bahasa Inggris? Buat apa ya kan? Duniawi itu bahasa duniawi. Kan ada yang bilang di situ ada tulisan, bahkan di gerbang pesantrenku tuh ada tulisan bahasa Arab adalah separuh dari agamamu. Iya. Ya kan? Apa itu hadisnya aku lupa. Bukan hadis sih kayaknya. Pokoknya adalah ungkapan Quote bahasa lah ya. quote bahasa Arab tentang itu. Wah, iya juga ya, bahasa Arab dulu. Tapi bahasa Arab itu kan bahasa yang sulit untuk dipelajari kan, Bib. Kita harus belajar soal nahwunya. Terus sorofnya, nahwu itu masih harus dipecah lagi yang kayak rofa, nasob, jir, jazm segala macam itu kan. Habib bisa bahasa Arab nggak sih, Bib? Iya. Bisa. Iya. Kayak Fahalud. Alhamdulillah khair ya Allah. Yusril. Nahnu natakalam bil lugha al arabiyyah. Nah, nahnu natakalam bil lughatil arabiyyah. Lugha arabiyyah. Kalau nahunya ingat enggak? Nahunya apa tuh? Bil lugha arabiyyati. Kan bil lugha arabiyyati kan. Rofa itu kan min ila an ala fi ba kaflam. Nah.
Jadi itu harful jar. Harful jar. Jadi harful jar. Majrur. Jadi majrur harus kasro. Harus kasro. Tapi nggak selalu kasro. Ada beberapa ini ada yang fathah ada. Betul. Tapi mostly kasro. Betul. Ini kalau yang dengerin ini nggak tahu bahasa Arab apa ini. Jadi bahasa Arab tuh kayak gitu ya. Jadi kalau semua kasro kecuali namanya isim ghairu munsharif itu betul. fathah. Fathah. Misalnya itu. Fatimata. Fatimata. Gitu. Jadi ngomongin bahasa Arab kita. Bahasa Arab ya. Tapi kan bahasa Arab itu adalah separuh dari agama. Ya kan? Nah, itu berarti kemudian umum ya yang Iya. banyak fokus ya. Banyak fokus, tapi umumnya itu juga pasti tetap ada pelajaran kemuhammadiyahan pasti. Nah, Aku tuh itu pasti ada ya. Dari TK sampai kuliah itu mendapatkan pelajaran kemuhammadiyahan. Bedanya apa? Kemuhammadiyahan TK, SD, SMP. Nah itu nggak ada bedanya karena gini kemuhammadiyahan kalau di TK dipelajari ini, ntar di SD loh kok Itu ini lagi. Iya. Di SMP karena mengenalkan dengan orang-orang yang mungkin tidak se-SD Muhammadiyah kayak aku, dikenalkan lagi. Ahmad Dahlan punya nama kecil Muhammad Darwis, Ahmad Darwis gitu. Gitu-gitu sampai apal aku. Muhammadiyah berdiri pada tanggal 12 Rabiul Awal. Gitu. Akhirnya yang niatnya gak dogma, akhirnya jadi dogma karena jadi dogma. sering banget. Dulu itu aku lebih hafal janji pelajar Muhammadiyah daripada Pancasila, Beb. Oh iya. Karena janji pelajar Muhammadiyah itu hampir diucapkan setiap upacara. Iya. Dulu kan upacaraku juga bahasa Arab, Beb. Upacara pakai bahasa Arab. Upacara bahasa Arab. Jadi kayak Maidan al-Marosim. Maidan al-Marosim kan tahu kan? Pemimpin upacara. Pemimpin upacara masuki lapangan upacara itu ada. Jadi itu bahasa Arab. Itu Pancasilanya pakai bahasa Arab juga. Enggak dong, kan enggak, Pancasila bahasa kirain, Arab. Enggak, satu itu tidak penting, yang kedua mencederai nilai-nilai kenegaraan. Ya. Tapi jangan salah loh kalau ada orang yang nanyain keislaman negara Indonesia itu sangat islami karena Betul. di Pancasila itu bertaburan bahasa Arab. Betul. Iya, musyawarah. Iya, musyawarah itu berasal dari bahasa Arab. Terus apalagi ya? Adil, keadilan. Adil betul. Aduh, iya lagi. Banyak. Adil itu kan bahasa Arab ya kan? Iya. Musyawarah juga bahasa Arab. Iya. Kemusyawarahan itu. Kemudian perserikatan. Itu bahasa Arab semua. Iya. Jadi sangat islami sebenarnya. Sangat islami. Tapi tidak di bahasa Arab kan waktu itu. Tidak Pancasila. Iya. Tapi ketika bayangkan ketika aku pertama kali masuk di pesantren itu, kemudian tiba-tiba bahasa Arab, Bib. Waktu itu. Jadi bingung. Jadi kayak Allah jami istidadan. Iya, istidadan. Apa itu ya? Iya, Gitu kan baru masuk kan. Ikhtiroman dur gitu. Apa nih ikhtiroman? Setauku adalah istirohan aja gitu. Istirohan dur. Oh, istirahat ini kan. Nah, ini yang menarik nih tadi. Istidadan itu artinya bersiap. Bersiap. Nah, ikhtiroman tuh itu menghormati. Menghormati. Nah, kalau orang Muhammadiyah menghormati guru itu gimana caranya? Tidak ada. Bukan tidak ada. Semua karena di Muhammadiyah itu diajarkan begini. Ini aku menjadi poin menarik dari podcast kemarin ya, menyambung ya. Oke. Karena sebenarnya konsep-konsep semacam menghormati kiai, menghormati ustadz, manggilnya apa manggilnya? Ustadz biasa. Manggilnya ustadz. Ustadz. Bahkan ada beberapa yang tat nggak pakai us ya. Iya. Tat. Wah, itu sudah maksudnya kalau di kami udah karena ini enggak sih itu. Enggak yang Arab banget gitu loh, Beb. Iya. Muhammadiyah itu kan enggak yang Arab banget, tapi walaupun harus bahasa Arab, tapi enggak yang Arab banget. Aku pernah punya ustaz namanya Eko Herkamoyo kan, berarti kan enggak Arab banget kan. Enggak ustaz, Bang. Al Ustadz Eko. Itu kan enggak pas. Enggak pas. Ustadz itu ya biasa aja. Sama kiai sama ini tuh semuanya biasa. Cium tangan enggak? Cium tangan enggak semua, Beb. Enggak semua yang harus cium tangan. Kalau di pesantren-pesantren yang NU itu kan harus yang menghormati kiai. Cium tangan dan ini bahkan jalannya mundur. Wah, ada gitu. Iya dong. Wah, ini budaya yang asing bagiku. Di sini ya kita ngomongin soal berbeda tapi bersama. Jadi kita datang ke ustadz tuh beberapa meter udah ngerangka. Ngapain? Ngapain? Jadi jalannya pakai lutut gitu. Kayak sultan. Iya. Terus ininya jalan kembalinya itu nggak boleh mantatin. Jadi mundur. Harus jalan mundur. Jalan mundur. Itu Habib usia berapa itu? Itu ya sampai sekarang pun begitu. Duh, kok mau? Makanya kok mau.
Bahkan sudah wafat pun, aku itu kalau di makam selalu jalannya mundur. Loh. Berapa meter itu mundur. Oh iya. Iya. Dan Wah, ini menarik loh. kemudian nggak pernah ngerasain ini minum bekasnya kiai kita. Enggak lah. Enggak ya? Enggak, aku tuh bahkan dulu itu ya minum dari satu keran yang sama, tapi enggak minum bekas kiai yang gitu-gitu tuh enggak. Oh, Karena kan di Muhammadiyah itu terkenal sama yang namanya tidak mengkultuskan satu individu. Nah, Tidak itu. ada pengkultusan individu, tidak. Jadi menghormati Kiai Haji Ahmad Dahlan pun sebagaimana kita menghormati ya founder aja gitu. Gimana Sebagaimana bentuk ekspresi penghormatannya itu gimana? ya biasa aja, Beb. Saya Beb Ustadz tuh ya kan secara bahasa itu kan Ustadz itu kan pengajar Iya, guru. atau guru gitu. Ya selayaknya kita menghormati guru aja, tidak yang sampai air minum air minum bekas Ustadz itu harus berebutan Ya, untuk diminum karena lagi. bagi kita di sana ada keberkahannya gitu. Enggak ada itu, Beb. Enggak ada. Enggak. Bukan enggak ada keberkahannya ya, lebih ke enggak Di ada budaya Muhammadiyah nggak seperti ada. itu. Iya. Bahkan aku ya ini jujur, Paling pol apa ininya? Menghormati guru. Paling pol itu apa? paling pol ya tidak berkata kotor tentu saja ya. Tentu saja kalau Itu kayaknya di antara sesama manusia itu. itu di antara sesama manusia tidak berkata kotor. paling tidak enggak berkata kotor. Ya udah sama aja biasa Terus aja. kalau ustadznya lewat gimana tuh? Ya Udah biasa aja. biasa aja. Nggak nunduk gitu. Enggak. Assalamualaikum Tat, gitu aja. Gitu aja. Kalau kita tuh nunduk gitu, nunduk dan nggak ngelihat ke ustadz. Enggak melihat eye to eye. Enggak. Oh, kalau itu Enggak mah kayak kurang gini gitu, Beb? Enggak, kurang ajar Oh, gitu, bagi Beb? kita secara etika kita ya. Waduh. Nggak berani kita ngelihat wajah, nggak wajah? berani ngelihat apalagi mata. Mustahil kita berani ngelihat mata. Itu di pesantren-pesantren NU begitu, Beb? NU atau pesantren Habib gitu. Oh iya. Kita nggak ini. Ini jujur Beb, ya, jujur ya. Aku itu bahkan mengenal konsep Habib dan Habaib itu setelah keluar dari pesantren. Oh iya. Setelah gabung dengan teman-teman di kampus ministry, ke teman-teman Gus Durian gitu-gitu. Oh, berarti ada yang harus kita hormati sebenarnya. Nah, berarti Jadi selama ini kayaknya tuh aku Anda nggak menghormati. lebih baik tidak di pesantren ya kayaknya. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.